昨年の夏にインドネシアから日本にやってきた特定技能実習生です。屈託のない笑顔と Media itu menuliskan, seorang pekerja magang datang dari Indonesia musim lalu membawa senyum riang dan kebaikan di panti lansia Jepang. Wanita asal Indonesia itu menjadi sorotan karena dia merawat dengan sepenuh hati. Bisa tumpangan dari Kyoto ke Seorang Tokyo. bule terharu matanya berkaca-kaca karena kebaikan orang Indonesia di Jepang. Video ini dibagikan oleh pemilik akun TikTok Pak De Jepang. Seorang turis Pak De bule Jepang. bernama Bella berada di pinggir jalan Kyoto sedang memegang kardus bertuliskan memohon tumpangan. Dia kehabisan ongkos untuk membayar bus. kasihan. Bella hanya punya uang terbatas karena harus balik ke negaranya esok hari dan harus menginap di Tokyo menuju New Zealand. Tak ada satupun yang mau memberi tumpangan sampai akhirnya Pak De lewat melintas. Pak De Hatinya orang terketuk untuk Indonesia. membantu karena melihat tulisan di kardus itu. Dia pun menepikan mobilnya dan mempersilahkan Bella masuk memberinya tumpangan sampai ke Tokyo. Pak D mengatakan bukan saya yang baik, tapi karena Allah yang sudah mengatur pertemuan ini hingga hati saya tergerak untuk membantunya. Orang New Zealand. Mereka pun bergegas berangkat. Gerak hati dari Allah ya, untuk membantu orang yang dalam Hingga kesulitan. akhirnya sampai di Lagi Tokyo. lagi sendiri. Bule bernama Bella itu pun tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak D karena sudah baik dan tulus memberi tumpangan. Wajahnya tampak bahagia, bercampur sedih dan terharu, dan matanya berkaca-kaca menahan tangis. Tidak percaya ternyata dirinya yang menunggu memohon tumpangan ditolong orang baik yang berasal dari Indonesia. Dari Pak D pun Indonesia. mengantarkan bule itu sampai mendapatkan bus untuk keberangkatan selanjutnya menuju bandara. Di tengah-tengah warga pekerja India yang meresahkan di Jepang yang menjadi isu nasional di sana, seorang WNI Ya Indonesia Allah. justru menjadi sorotan dan diliput media Jepang. ヒジャブをかぶる彼女は昨年の夏にインドネシアから日本にやってきた特定技能実習生です。屈託のない笑顔と Media itu menuliskan, seorang pekerja magang datang dari Indonesia musim lalu membawa senyum riang dan kebaikan di panti lansia Jepang. Wanita asal Indonesia itu menjadi sorotan karena dia merawat dengan sepenuh hati. Seperti merawat Oh. orang tua sendiri atau neneknya sendiri, tulis media Jepang itu. Yang menjadi perhatian media Jepang adalah ketika wanita asal Indonesia itu menyanyikan lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa yang membuat para lansia terharu. Tak terhingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Walau tidak mengerti artinya, tapi mereka merasa ada pesan moral dari lagu Indonesia yang dinyanyikan itu. Media Jepang itu pun terharu, ada orang baik yang mau tulus merawat lansia di Jepang, di saat tidak ada lagi yang mau merawat mereka. Karena perlu ada jiwa kemanusiaan yang tinggi untuk merawat lansia, perlu kesabaran yang tinggi. Karena kita tahu kalau menjaga lansia ini perlu kekuatan mental yang kuat juga ya. Seorang WNI pekerja di Jepang membuat polisi Jepang terharu karena kejujurannya. Jepang terkenal dengan budaya pekerja keras dan jujur. Setiap yang jatuh di jalan dan tinggal di suatu tempat tidak akan hilang. Itulah yang diterapkan pekerja Indonesia di sana, harus jujur dan menyesuaikan diri dengan negara orang. Pemilik akun TikTok Galanggia ini menemukan sebuah kunci mobil terjatuh saat berjalan. Dia pun menelepon polisi dan mungkin saja kunci itu sangat dicari-cari oleh pemiliknya. Akhirnya bisa berbuat baik juga nih di Jepang. Jadi ceritanya, aku dan temenku nemuin kunci yang gak tahu ini kunci motor atau kunci apa. Dan ada kunci rumahnya juga yang dicantelin bareng kunci motornya. Karena bingung juga nih punya siapa, jadi kita langsung kasih ke pos polisi terdekat. Dan budaya di Jepang itu, ketika menemukan sesuatu yang hilang, kita bakal diminta nomor telepon supaya orang yang hilang barang ini bisa berterima kasih kepada kita. Tapi waktu aku diminta nomor telepon, aku bilang gak apa-apa pak, gak usah he. Terus polisinya yang ngewakilin bilang terima kasih dan ojigi ke aku. Dan yang menarik, kalau nemu dompet di Jepang terus ada uang di dalamnya, dan kalau kamu ngasih ke polisi, kamu bisa dapat 25% dari orang yang kehilangan. Lumayan gak nih? Kalau kalian nemu dompet di Jepang, Lumayan kira-kira gak bakal nih? diapain nih? Segitu aja dulu, semoga bermanfaat dan sampai nanti lagi. Seorang WNI di Jepang Mahasiswa ya? disorot
Karena memberikan tempat duduk pada lansia Jepang saat di kereta, dia mendapati seorang nenek Jepang yang berdiri. WNI itu pun mempersilahkan tempat duduknya untuk ditempati kepada nenek Jepang itu. Tadi itu kita lihat sifat orang Indonesia bikin media di Jepang itu menyorot mereka itu dengan begitu terharu sekali. Bagaimana mereka walaupun di bumi asing, di negara asing, di perbatasan yang asing, tapi mereka tetap membawa budi bahasa, mereka membawa budaya tolong menolong itu sebagai sesuatu yang dibawa walau di mana juga berada. Itulah yang dibawa oleh orang-orang Indonesia, ketulusan mereka yang membantu dalam situasi sulit dan sebagainya, sikap mereka yang tulus, suka tersenyum itu membuatkan orang senang berada pada kelompok itu dan mendapat liputan yang sangat banyak sekali di media Jepang yang menjaga lansia, yang membantu kayak orang-orang yang sedang diuji dengan kehilangan barang dan sebagainya, yang nggak ada orang yang mahu bantu hantar ke bandara, orang Indonesia pula yang tolong, padahal itu di negara Jepang gitu kan. Itu apapun kita mengharapkan, walau di mana juga kita berada, sifat kemanusiaan itu walau di perantauan dimanapun, sifat kemanusiaan, empati, simpati, dan juga perlu menjaga adab, sopan, kesusilaan juga harus dijaga walau di mana juga kita berada, kerana kita bukan hanya membawa diri kita membawa bangsa kita, kita membawa negara kita, nama baik negara kita. Dan sekiranya kita berbuat tidak baik di tempat orang, pasti kita akan dikenang sebagai orang negara atau orang-orang dari negara ini tidak baik gitu. Kita tidak mahu meninggalkan sesuatu yang negatif, dan terus berbuat baik kepada semua manusia. InsyaAllah pasti dunia ini akan baik-baik aja, insyaAllah. Okey, sampai ketemu lagi. Kalau menurut teman-teman Aska gimana nih sifat orang Indonesia nih, kayak gimana nih? Kita komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As di channel ini. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah di lain video. Jangan lupa untuk terus berbuat baik. Semoga Allah merahmati dan memberikan yang terbaik untuk kita, kehidupan kita di kedepannya, insyaAllah. Jumpa lagi. Dadah.